Yang terhormat Kak Lufti Faurul Hasan sebagai perwakilan dari unsur pembina gugus depan 06007 06008. Yang terhormat Kak Agus Herwana selaku Ketua Juri pada TSC 2020. Dan juga yang terhormat Kak Widya Hidayatullah sebagai Dewan Racana Universitas Tanjung Pura, tak lupa beserta Kak Sangga Kerja TSC 2020 yang saya banggakan dan yang saya hormati, Kak Bindamping gugus depan yang tak lupa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik Kak, saya selaku Ketua TSC 2020 sangat bangga sekali kepada Kak yang mana Kak turut serta mensukseskan agenda ini dan saya mengapresiasi sekali atas antusias kakak Bindamping maupun peserta untuk mengikuti kegiatan TSC 2020 ini. Pada dasarnya kakak setiap kegiatan ataupun agenda-agenda tentunya tidak lupa kita selalu mempersiapkan sebelum agenda itu dimulai. Sehingga acara-acara akan terlaksana dengan baik. Sebelumnya saya juga mohon maaf mungkin atas keterlambatan informasi yang kami berikan karena sebelumnya TSC sempat udah kita jadwalkan tapi sempat tertunda dan juga kita jadwalkan kembali kemarin pada bulan Juli, yaitu tertunda lagi karena adanya pandemi COVID-19 ini. Baik kakak, saya mohon maaf karena rencana kegiatan yang kita buat yaitu tertunda, sehingga saya buka omongan sedikit ya Kak, di mana agenda kita TSC 2020 ini akan dilaksanakan secara daring ataupun virtual. Nah, mungkin itu saja Kak yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam pramuka. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk Kak Yayu yang telah memberikan kata sambutannya. Dan selanjutnya itu sambutan pembina Kakang Tunjung Junjung Bui gugus depan 06007 06008. Untuk Kak Lutfi saya persilahkan untuk waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih. Tes sound. Suara saya terdengar? Halo? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Yang saya hormati Kak Agus Herwana ST selaku Ketua Dewan Juri, kemudian Ketua Dewan Racana Tanjung Pura beserta pengurus, adik-adik panitia atau sangga kerja, reka kerja TSC 2020, dan kakak-kakak bindamping atau utusan dari para peserta yang telah meluangkan waktu bergabung pada technical meeting malam ini. Puji syukur ke Tuhan, ke Allah SWT, malam ini kita bisa berkumpul. Semoga kumpul kita secara daring malam ini membawa hikmah yang baik bagi kita semua. Kakak dan adik sekalian, musibah tidak bisa ditahan sepertinya, karena pandemi ini membuat kita mesti mengambil sikap yang berbeda dari biasanya. Kemudian skenario yang sudah kita buat dengan secara matang oleh adik-adik sangga kerja, reka kerja, dan para peserta sekalian sepertinya harus mengikuti kehendak yang kuasa. Kita harus berubah skenario dari offline di lapangan terbuka menjadi kegiatan yang bersifat virtual atau daring. Mudah-mudahan apa yang kita
buat kali ini tidak menghilangkan semangat kita untuk saling menunjukkan kemampuan kita semua, menunjukkan keterampilan kita dan tidak memutuskan tali silaturahmi kita. Tadi Ketua Sangga Kerja sudah menyampaikan beberapa hal mewakili pengurus Gugus Depan Tanjung Pura. Saya menyampaikan salam Kak Togar Fernando selaku Ketua Gudep Putra 0607 dan Kak Lili Santi selaku Ketua Gugus Depan 0608 yang mana dalam pelaksanaan kegiatan ini telah terjadi penundaan 2 kali. Jadi kami mohon maaf tidak dengan maksud disengaja, tetapi dalam rangka menjaga-jaga gitu. Karena memang Koordinasi Nasional juga sudah menghentikan sejumlah aktivitas di nasional, kemudian di Universitas Tanjung Pura juga masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar melalui daring. Oleh karenanya sekali lagi tim ini kita sama-sama saling memberikan masukan dan saran kepada para peserta yang hadir malam ini. Kemudian jika ada hal-hal yang belum dimengerti bisa ditanyakan langsung di forum ini. Punya waktu yang lama kita untuk bergiat karena saya yakin Juklat dan Juknis sudah diterima oleh para peserta bahwa kegiatan TSC 2020 ini merupakan kegiatan gabungan ABP ke-11 dan GGC ke-18. Pembukaan tanggal 13 Oktober secara virtual, kemudian kegiatan secara virtual juga dilaksanakan oleh kakak sekalian di peserta sejak 13 Oktober sampai 16 November 2020. Kemudian hasilnya dikirim sampai dari tanggal 17 sampai 27 November untuk penilaian. Dan kita akan tutup kegiatan insya Allah kalau tidak ada halangan akan laksanakan tanggal 29 November 2020. Sekalian yang berbahagia, sekali lagi atas nama Gugus Depan, kami Gugus Depan Tanjung Pura, kami berharap tidak mengurangi semangat kita untuk berkegiatan. Yakinlah mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertemu dalam kegiatan yang benar-benar langsung offline dan lebih terasa gitu. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan mewakili Gugus Depan Tanjung Pura. Secara personal saya akan ikut terus hadir di acara TM ini. Mohon izin nanti kepada Sangga Kerja atau Rekan Kerja jika ada hal-hal yang perlu saya sampaikan, mohon izin di tengah kegiatan mungkin dapat memberikan masukan dan saran. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Agus yang berkenan hadir dan mendampingi proses technical meeting ini. Terima kasih kepada Sangga Kerja, kemudian Rekan Kerja dan kawan sekalian. Selamat bertechnical meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam pramuka. Saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih untuk Kak Lutfi telah memberikan satu dua kata untuk patah. Ya, maaf ya Kak. Jadi kita lanjutkan untuk acara selanjutnya itu penyampaian konsep secara garis besar. Nah, ini penyampaian konsepnya ini jadi nanti bisa dilihat untuk Word-nya atau boleh dibuka Kak untuk nanti dibuka untuk ada Word-nya atau PowerPoint-nya nanti akan disampaikan oleh Ketua Sangga Kerja. Untuk itu saya persilakan untuk Ketua Sangga Kerja TSC 2020. Saya persilakan. Dah. Ya Kak, muncul Kak.
Baik Kakak, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin langsung saya paparkan secara garis besar keseluruhan pada technical meeting ini. Baik, nah Kak, Tanjung Pura Sukot Menisipkem tahun 2020 atau biasa yang disingkat dengan TSC, ini kami berencana untuk melaksanakannya secara daring ataupun virtual. Kemarin kan banyak kakak yang bertanya nih, ngapa sih kegiatan kita dilaksanakan secara daring maupun virtual? Nah, kita lihat nih Kak, kondisi sekarang, kondisi pandemi saat ini, kita tidak dapat mengumpulkan orang banyak. Itu yang saat ini ya Kak. Terus banyak juga kakak yang bertanya, kenapa tidak diadakan untuk tahun-tahun ke depannya ataupun bulan-bulan ke depannya. Kita sendiri kakak tidak bisa memprediksi kapan pandemi COVID ini akan mereda seperti itu. Seperti pada bulan-bulan sebelumnya, kita juga Sangga Kerja juga sudah menjadwalkan ulang TSC itu akan dilaksanakan yang awalnya pada bulan April. Habis itu karena ada pandemi, kita rapat lagi, kita bakal laksanakan di bulan Juli, dan itu juga tertunda karena adanya COVID-19 ini. Selanjutnya, yang mana sebagian besar biaya pendaftaran yang kakak kirimkan kepada kami, yaitu sudah kami gunakan untuk pembuatan atribut peserta maupun atribut bindamping. Lanjut. Nah, pelaksanaan TSC 2020 ini akan kami laksanakan pada tanggal 13 Oktober itu pembukaan dan juga sampai tanggal 16 November 2020. Kemarin juga Kak kan ada yang nanya nih Kak terkait persiapan Kak peserta, terus dari pihak-pihak sekolah, dan Kak juga ada menyinggung terkait sinyal dan peserta gitu kan. Nah, kami mengapa melaksanakan selama 1 bulan Kak, yaitu dengan pertimbangan memberikan kesempatan bagi Kak bindamping maupun peserta agar mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan lomba, sehingga nanti ke depannya tuh Kak, selama 1 bulan itu kita tidak, Kak, saya rasa tidak ada alasan untuk membahas terkait peserta ataupun terkait sinyal juga lah. Nanti akan kami bahas juga. Lanjut Kak. Nah, selanjutnya Kak, ini mengenai time schedule. Pembukaannya dimulai tanggal 13 Oktober 2020, itu secara daring. Terus pelaksanaannya mulai tanggal 13 Oktober sampai 16 Oktober 2020. Penilaian lomba itu tanggal 17 sampai 27 November 2020. Sedangkan penutupan dan pengumuman pemenang lomba itu dilaksanakan tanggal 29 November 2020. Sebentar. Baik, ini terkait pengiriman atribut peserta. Sekali lagi saya membicarakan pembicaraan Kak di grup nih. Kemarin kan ada yang nanya biaya segitu besar, apa aja yang Kakak dapat? Sama seperti sebelumnya Kak, itu sudah dijelaskan bahwa atribut yang Kakak dapatkan berupa ID card, flyer, masker, flash disk, terus tiska dan piagam. Dengan rincian ID card itu 12.000, tiska 10.000, masker 10.000, piagam 10.000 dan slayer 23.000 dengan total Rp65.000. Nah, untuk peserta ya Kak, sedangkan untuk bindamping itu atributnya berupa piagam, yaitu dengan harga Rp8.000. Nah, Kak, ini saya jelaskan kenapa di sini ada masker gitu. Kita juga lihat pandemi menyesuaikan kondisi Kak. Terus terkait ID card, slayer, masker dan flash disk itu akan nanti dikirim oleh Sangga Kerja menggunakan jasa ekspedisi bis atau taksi. Sedangkan untuk pengiriman tiska dan piagam yaitu menyusul setelah kegiatan selesai. Ya Kak, terus selanjutnya jadi nanti itu teknis lomba yang Kakak lakukan menggunakan atribut yang dikirim oleh Sangga Kerja. Dan ini kami usahakan sebelum perlombaan dimulai.
Nah, kakak terkait flash disk. Nah, flash disk nanti ini kan kami itu flash disk Kak. Nanti kakak ini tidak perlu risau terkait alasan sinyal, terus kondisi di sana ya, terutama sinyal lah kakak bicarakan di grup kemarin kan. Nah, nanti tuh video yang kakak buat itu nanti dikirim dimasukkan flash disk jadi satu. Nanti setelah kakak selesai, nanti kami akan menerima flash disk yang kakak kirim secara COD atau cash on delivery, dan sebelumnya itu harus konfirmasi terlebih dahulu kepada Sangga Kerja. Nah, jadi untuk kakak jangan risau, maksud saya jangan risaukan terkait sinyal lah. Kita kan tidak begitu menggunakan sinyal kecuali kakak untuk mengeditnya seperti itu ya kak ya. Kami berusaha untuk mempermudah sih kak, untuk meminimalisir kesulitan-kesulitan terkait sinyal apalagi di kampung yang nanti kakak hadapi seperti itu. Baik kakak, itu saja yang dapat saya sampaikan. Itu tadi gambaran garis besar meeting technical meeting pada malam hari ini. Saya harap kakak dapat kakak yang kemarin berpendapat ini dan itu di grup, kakak dapat mempertimbangkan gimana kami sebagai Sangga Kerja juga meminimalisir masalah-masalah yang ada nantinya seperti sinyal dan lain sebagainya seperti itu. Baik kak, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Harap dipertimbangkan lagi ya kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam pramuka. Terima kasih untuk Kak Yayu yang sudah menyampaikan untuk garis besar kegiatan kita yang akan menggunakan daring. Jadi sebelum kita masuk ke musyawarahnya Kak, kita adakan ada tata tertib gitu Kak. Biar nanti kita tidak bentrok antara satu sama yang lain. Jadi kita buka 3 sesi dulu ya Kak. Pertama tuh satu. Pakai seragam dong. Oh enggak. Dulu ya Kak. Jadi kita lanjutkan untuk bertanya tadi Kaki ada menjelaskan tentang reaksi Kak, tolong di mute dulu ya Kak. Soalnya nanti takut apa ini sama Kakak. Nama Bang Dimas enggak ada. Oke, saya lanjutkan dulu ya Kak. Untuk musyawarah ini kan nanti mau bagaimana ke depannya nih untuk kegiatan yang akan kita laksanakan. Jadi nanti kakak kalau mau bertanya silahkan sebutkan nama sekolahnya. Setelah itu diangkat tangan dulu kalau bisa Kak. Untuk kalau yang bertanya itu boleh dibuka untuk video call-nya atau kameranya boleh dibuka. Jadi enak kita nanti untuk konfirmasi siapa yang bisa bertanya dan siapa nanti yang bisa bertanya. Jadi nanti silahkan kakak angkat tangan nanti saya panggil namanya. Oh, boleh dikirim di emoticon nggak nanti kalau yang bertanya. Ada di situ namanya reaction. Nanti diklik. Boleh dicoba dulu Kak untuk diklik. Ada tepuk tangannya gitu. Untuk bisa Kak untuk reactionnya? Bisa atau tidak Kak? Ya, bisa Kak. Bisa ya. Oke. Siap. Jadi nanti kalau yang mau bertanya, jadi silahkan pakai reaction itu. Jadi nanti saya panggil namanya, silahkan buka voice-nya gitu, seperti itu. Paham gak Kak? Oke, yang pertama kita buka dulu untuk sesinya. Sesi pertama yaitu 3 pertanyaan dulu untuk sesi pertama. Saya persilakan untuk kakak yang mau bertanya. Oke, silahkan untuk kakak yang bernama Muhammad Hasbi. Silahkan buka voice-nya. Silahkan itu Kak, sebutkan nama sama pangkalannya dari mana. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhammad Hasbi dari SMK N1 Monterado, Kabupaten Bengkayang. Dari pembicaraan kita di WA kemarin itu kan banyak simpang siurnya tuh. Jadi pas malam hari ini seperti yang dijelaskan kakak-kakak tadi, alhamdulillah udah jelas. Dan saya juga udah cross check dengan kepala sekolah dan sekolah kami menyatakan siap mengikuti kegiatan TSC 2020. Segala kegiatan hal-hal lainnya akan kami tunggu yang tadi disampaikan oleh kakak itu tentang segala atribut segala macam. Karena itu jadi pertanyaan juga kemarin di benak saya. Ini gimana mau ikut lomba kalau atributnya enggak ada gitu. Dan tadi udah dijelaskan, kemudian sekolah juga udah oke, dan kami siap mengikuti kegiatan TSC 2020. Terima kasih. Terima kasih untuk Kakak Muhammad Hasbi yang sudah menyampaikan pendapatnya. Silakan untuk kakak yang lain. Ada yang bertanya? Silahkan kakak kalau mau ada yang bertanya lagi untuk reaction lagi. Ayo kak, tidak ada yang tanyakan lagi ya kak? Silahkan pencet reactionnya. Ya kak, Muhammad Hasbi mau tanya lagi kak? Silahkan kak. Sebenarnya sih tidak bertanya. Cuman kalau bisa kakak-kakak panitia memastikan aja siapa yang bisa ikut, siapa yang enggak, udah. Nanti kan biar cepat selesai nih TM-nya. Kemudian kan apalagi ya, hal-hal lainnya kan kayaknya di Juklak-Juk ini sudah jelas tuh. Kemudian tadi kakak panitia juga udah jelaskan skemanya, PSD segala macam punya gue udah jelas mau dikirim. Ya udah, berarti nanti kita tinggal putuskan aja siapa yang bisa ikut, siapa yang enggak. Kan gitu ya intinya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk sarannya dari Kak Hasbi. Jadi pas kemarin kami dari Sanggar Kerja sudah dirapatkan, sudah kami pertimbangkan juga untuk pendapat dari masukan dari kakak semua. Jadi sudah kami kumpulkan, jadi kami satukan. Jadi untuk mencapai TSC ini jadi dagding yaitu 50/50. Jadi 50% peserta ABP dan 50% peserta GGC. Nah, jadi seperti itu untuk bisa dilanjutkan untuk dagingnya. Jadi seperti itu ya kak untuk pastinya. Jadi Oke, untuk silakan untuk kakak yang ada keberatan atau ada keluhan, saya persilahkan gitu. Oke, silakan Kak Maya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kak Maya, saya perwakilan dari SMK Negeri 1 Ngabang. Mohon maaf Kak, suaranya agak kecil Kak. Oh iya, baik. Terima kasih atas kesempatan. Apakah sudah jelas Kak? Oke, sudah Kak. Baik. Nama saya Edita Mayorusinta, saya perwakilan dari SMK Negeri 1 Ngabang, Kabupaten Anda. Nah, untuk keluhan yang kami hadapi seperti ini, Kak. Yang pertama, dari sekolah, saya kan sudah berembuk dengan kepala sekolah dan juga pembina putri yang juga ada di situ. Kami dari SMK tuh memiliki 2 pembina putri. Untuk masalah yang pertama adalah para peserta yang kemarin ikut itu adalah dari kelas 2 dan sekarang mereka sudah kelas 3. Masalahnya di SMK kelas 3 sekarang itu anak-anaknya sudah magang, dan tanggapan dari kepala sekolah adalah kelas 3 tidak boleh diganggu gugat karena mereka sedang melaksanakan prakerin mereka di tempat magangnya masing-masing. Dan sedangkan untuk peserta lainnya yang dari kelas 1 kemarin ada beberapa yang dimasukkan untuk menambah anggota. Mereka itu berada di kampung halamannya yang kurang sinyal, dan beberapa itu tidak ada yang memegang handphone, jadi agak susah menghubungi. Jaraknya juga lumayan jauh. Untuk belajar daring saja agak susah, apalagi untuk
mengumpulkan peserta untuk mengikuti kegiatan TSC secara virtual atau daring kayak ini, Kak. Untuk masalah pengeditan video segala macam di tempat yang tidak bersinyal itu menurut saya itu bukan permasalahan utama kami sih. Yang permasalahan utama kami itu pesertanya, karena agak susah untuk menghubungi mereka dan mengumpulkan mereka. Dan juga dari sekolah, itu kami dilarang untuk datang. Dari guru-guru saja dibatasi. Yang hanya bisa datang ke sana adalah para bagian tata usaha, petugas piket, wakal, dan kepala sekolah. Guru yang tidak memiliki keperluan tidak bisa datang ke sekolah, apalagi para peserta. Jadi saya kira itu sih permasalahan dari kami, Kak. Untuk solusinya dan segala macam, saya masih agak bingung. Sebenarnya kami pengen ikut, tapi karena kondisi yang seperti ini serba salah dan agak sulit. Jadi ya sekian, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Maya untuk atas tanggapan dan sedikit masukannya ya. Jadi kita tampung dulu ya. Kan tadi saya tiga sesi, satu sesi itu 3 pertanyaan atau tanggapan. Jadi saya tampung dulu, nanti sekalian jawab gitu. Jadi tinggal satu lagi. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Oke, silakan untuk Mida Fakih. Silakan Kak Mida Fakih untuk membuka voice-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mungkin perkenalan dulu, nama saya Ramuzi dari perwakilan dari SMA 1 Landa. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan berkenaan dengan perlombaan secara daring dan virtual. Mungkin saya baru masuk di grup pendamping pun baru masuk, kemudian dapat informasi ikut TM karena udah beberapa kali. Informasi yang terakhir yang saya dapat itu katanya kemarin sudah TM dan ini TM yang kedua. SMA 1 Landa belum bisa memastikan positif ikut atau tidak karena perlu kejelasan dari hasil TM ini dulu. Hasil dari TM ini yang akan kita bawa ke sekolah. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon penjelasan poin-poin apa saja yang didaringkan. Tadi kan daring atau virtual. Nah, harus diperjelas dulu nih. Atau virtual, berarti kan pilihan ini. Kalau dia daring, otomatis bisa semacam video. Tapi kalau virtual itu kan secara langsung. Nah, itu harus kita kelaskan dulu. Mana poin-poin lomba yang pakai daring dalam jaringan, artinya melalui online tadi dan sebagainya, dan mana secara virtual. Seperti contoh kayak ini kan Zoom meeting ini kan virtual nih. Nah, harus siaran langsung atau memang harus versi edit lagi. Kalau versi edit kan mohon maaf sebelumnya tingkat daya jelajah anak-anak zaman sekarang kan kita paham, pembina-pembina juga kita paham. Daya jelajah dunia mayanya luar biasa kan. Bisa jadi hal yang tidak masuk dalam proses pembuatan ternyata itu tersampaikan nanti di videonya seperti itu, diedit dan sebagainya seperti itu. Nah, itu mohon diperjelas dulu. Itu ya Kak ya, berarti ada 2 tadi itu perjelasannya. Ini secara langsung live atau gimana, atau kalau flashdisk oke lah, ada beberapa lomba yang memang harus kita pakai kirim datanya. Ada enggak lomba yang langsung virtual kayak gini, langsung siaran langsung seperti apa? Kayak Zoom meeting atau Google Meet dan sebagainya. Itu ya. Kemudian yang perlu dipertegas adalah proses penilaian untuk yang langsung dan yang dalam proses pengiriman data itu penilaiannya seperti apa? Apakah hasil akhir atau bentuk poin lomba? Contoh, mohon maaf sebelumnya, saya dapat informasi katanya diganti dengan Gapura ya Kak ya. Ya, itu lomba game standarnya diganti dengan Gapura. Gapura itu kan kalau kita secara siaran langsung atau apa kan kita tidak bisa ngelihat yang mana simpul pangkal yang mana seperti itu kan. Nah, itu kan harus diperjelas tuh proses penilaian itu dulu. Oke Kak ya. Apakah ada peraturan harus menampakkan simpul dan sebagainya, kemudian harus ada
screenshot dan sebagainya, proses dan sebagainya itu harus diperjelas. Supaya apa? Supaya kita tidak mohon maaf sebelumnya karena ini kita lomba dalam dunia maya. Kan seperti itu. Ya, mohon maaf Kak ya. Nah, yuk, sementara itu dulu Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Kak yang sudah bertanya. Jadi kita jawab dulu tadi ya Kak untuk 2 pertanyaannya dari Kak Maya sama Kak Ida Fai. Itu Pak. Jadi yang mana dulu mau dijawab Kak? Oke, untuk pertanyaan yang kedua dulu dari Kakak Fakti, silahkan untuk Kak Bintang menjawabnya untuk pertanyaan tadi. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Kak Moderator. Suara saya jelas? Jelas suara saya? Jelas. Udah jelas ya? Oke, langsung saja ya saya jawab terkait pertanyaan dari Kak Ramuzi. Jadi Kak, untuk pertanyaan yang lomba yang divirtualkan dan lomba yang didaringkan. Nah, lomba yang didaring hampir seluruh lomba itu kita daring. Nah, untuk yang virtual ada salah satu lomba yang divirtualkan yaitu lomba Putra ABP dan Putri GGC. Nah, di lomba itu kan terdiri dari 3 tahap tuh Kak. Nah, untuk lomba yang divirtualkan hanya lomba Putra dan Putri ABP GGC. Untuk selebihnya kita daring video seperti itu Kak. Oke, untuk pertanyaan yang ini sudah paham Kak? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua tadi ya, terkait Gapura Kreasi, contoh lombanya. Nah, untuk penilaian itu sebenarnya juga sudah kami pertimbangkan. Untuk perlombaan itu kita menilai tentunya hasil akhir ya Kak, tentunya hasil akhir. Nah, di dalam Juklak Juknis pun sepertinya kami juga sudah berusaha untuk menjelaskan maksud dari kami dan penilaiannya itu seperti apa, karena di dalam video itu kami sudah menjelaskan bahwa di dalam video harus menyantumkan atau mereview dari Gapura tersebut ada dan juga harus menampilkan gambarnya seperti itu. Bagaimana Kak untuk pertanyaan yang kedua? Oke, untuk yang kedua mohon maaf sebelumnya. Untuk yang kedua saya rasa masih belum ketemu nih Kak ya. Nah, bisa enggak direview kembali Juklak Juknis tentang apa? Tentang mata lomba yang tadi saya sebutkan. Mohon maaf sebelumnya. Bisa diulangi Kak? Bisa minta tolong reviewkan kembali enggak Juklak Juknis tentang mata lomba yang saya tanyakan tadi. Karena kebetulan saya ini enggak megang anoknya nih. Oh, seperti itu. Iya. Mohon maaf Kak sebelumnya. Jadi kami sudah share Juklak Juknis di grup Bindamping, dan untuk pembahasan lomba secara rinci akan kita bahas di sesi berikutnya seperti itu. Oke, mohon maaf Pak, bisa di-share ulang enggak di grup, karena saya kan baru masuk nih, baru dimasukkan beberapa waktu yang lalu, beberapa jam yang lalu nih. Oke, baik. Minta tolong di-share ulang nanti Kak ya. Nah, nanti begitu pembahasan itu kan bisa kita bahas ulang. Oke, share ulang. Oke, sementara itu Kak. Oke. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Rika. Jadi kita ke pertanyaan selanjutnya. Tadi dari Kak Maya, untuk yang menjawab Kak Maya itu Kak Yayu. Saya persilakan untuk Kak Yayu untuk menjawab pertanyaan dari Kak Maya. Saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Wahyu. Saya menjawab pertanyaan dari Kak Maya. Tadi kan kakak nyampaikan bahwa sebenarnya kakak mau ikut ya gitu kan, mau ikut TSC ini, cuman kendala dengan peserta dan juga terkait perizinan kayak gitu kan. Kalau dari kami Kak,
sarannya lebih baik kakak komunikasikan terlebih dahulu terkait perizinan kepada kepala sekolah kayak gitu. Kalau menurut kami seandainya kepala sekolah mengizinkan, terus juga pesertanya memang benar-benar mau ikut gitu, pasti bisa kak. Terus selain itu juga antara misalnya kakak mau benar-benar ikut nih kan, terus ajaklah pesertanya nih kak, pesertanya untuk misalkan desak kepala sekolah memang benar-benar ingin ikut kayak gitu. Agar dapat perizinannya nanti kak. Nanti kan juga mungkin kakak bisa menyampaikan apa-apa poin-poinnya dari saat setelah kita TM ini kak. Bagaimana kak Maya? Kak suaranya tidak kedengaran kak Maya. Emang dia enggak ngomong. Hah? Ngomong kah? Belum ngomong. Halo kak. Iya iya. Halo kak. Ya kak Maya silakan. Ya, oke. Terkait untuk perizinan dari kepala sekolah, itu kan tadi masalahnya yang sudah saya sampaikan adalah beberapa anak kelas 2 kemarin ikut, itu mereka sekarang sudah kelas 3. Dan yang kelas 3 sekarang di SMK itu adalah mereka sedang melaksanakan prakerin atau magang. Dan lokasinya juga lumayan, ada yang di Sanggau dan segala macam ini itu. Jadi untuk masalah itu, saya rasa anak-anak agak kesulitan untuk bolak-balik karena mereka juga beberapa ada yang tidak punya kendaraan. Jadi di sana mereka tinggal yang di tempat disediakan tempat magangnya. Kemudian untuk kelas 1 kemarin, sekarang sudah kelas 2, beberapa mereka sedang di kampungnya. Dan sinyal di sana tuh agak kurang, jadi agak susah untuk menghubungi mereka. Bagaimana cara mengajak peserta untuk datang. Jadi tempatnya kurang bersinyal dan lumayan jauh juga lokasinya. Untuk dari yang kepala sekolah kemarin yaitu katanya kelas 3 itu tidak boleh diganggu gugat karena mereka sedang melaksanakan prakerin seperti itu Kak. Tapi nanti saya mau coba dulu lagi ke sekolah apakah boleh. Tapi kalau memang tidak boleh ya udahlah kami dengan terpaksa mengundurkan diri. Nanti juga akan diinfokan juga sih. Seperti itu Kak. Oh ya, baik Kak Maya, tambahan sedikit. Tadi kan terkait komunikasi dengan peserta yang terkendala waktu terus dan juga perjalanan atau sinyal itu. Kan ini kan ada waktu Kak. Mau beli nggak besok? Kami berikan waktu sampai besok Kak untuk surat kesediaannya. Jadi kami mohon Kak Maya untuk kepastiannya dari pihak sekolah gitu Kak. Besok diusahakan ya Kak. Oke, terima kasih untuk Kak. Sepertinya ada yang angkat tangan. Saya persilakan dulu ya untuk kesehatan. Silahkan berbicara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Sangga Kerja yang telah memfasilitasi pertemuan kita malam hari ini. Mungkin yang harus kita luruskan yang pertama, kita capai dulu kesepakatannya. Tadi kan kita mau mencapai kesepakatan apakah bagaimana ada yang ikut atau tidak dari kegiatan virtual ini. Itu yang pertama Kak. Terus mungkin kendala Kak Maya, saya punya solusi, enggak tahu panitia bolehkan atau tidak nih. Kan masih ada anak kelas 10 atau kelas-kelas yang lain yang bisa dijadikan peserta. Nah, itu apakah masih boleh diganti atau tidak? Supaya kasihan juga sih. Kalau di SMK memang yang kelas 3 lagi parkiran tuh susah untuk diganggu. Memang bukan susah, memang sudah tidak bisa sama sekali diganggu karena waktunya lama seperti itu. Nah, mungkin itu saja Kak. Kita bisa sepakati dulu beberapa sekolah yang bakalan mengikuti kegiatan ini. Nah, terus
Kalau yang tidak, nanti tindak lanjutnya seperti apa? Mungkin itu yang harus kita sepakati dulu sebelum melangkah lebih jauh, Kak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesehatan. Oke, untuk Kakak Dede boleh buka voice-nya, Kak. Tadi ada reaksinya, silakan kalau mau berbicara, Kak. Kakak Dede, saya persilakan untuk membuka voice-nya untuk berbicara, Kak. Halo Kak, boleh saya nggak Kak? Dulu. Udah. Oke, kayaknya Kak Dede ada masalah mungkin ya dari voice-nya ya. Oke, silakan untuk Kak Agus. Boleh berbicara Kak Agus, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Ya, jadi juga selamat bergabung semuanya pada pembina pendamping dan peserta, kemudian kepada sangga kerja yang sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Hanya saja di sini kita masih melihat lagi ya, kegiatan ini juga masih melihat apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Nah, itu dulu yang harus kita ambil patokannya, seperti yang disampaikan oleh pembina damping dari SMK 8 tadi ya. Nah, 50% dari peserta ABP udah pasti nggak? Nah, kemudian 50% dari peserta GGC sudah pasti nggak? Kalau ini udah pasti, baru kita bisa bahas tentang pelaksanaan ini. Kemudian saya juga melihat apa yang dikatakan oleh bina damping dari Landak itu benar ya. Kita di sini menggunakan daring apa virtual. Nah, kalau daring itu sifatnya adalah langsung dan virtual itu adalah yang bedakan dulu antara daring dan virtual yang bagaimana. Apakah berupa rekaman ya? Kalau rekaman itu yang harus kita antisipasi adalah pengeditan. Nanti yang sampai ke hasil ke juri adalah hasil edit, bukan hasil sebenarnya. Itu juga menjadi kendala. Kemudian yang harus live langsung itu yang mana? Tadi kalau nggak salah Kak Rika menyampaikan yang harus langsung adalah GGC Putri dan Putra ABV. Nah, itu yang langsung. Intinya, agar kita benar-benar bisa maksimal, tidak ada kecurigaan dari segala peserta semuanya, jadi kita harus fair di sini. Karena biasanya tidak menutup kemungkinan, pasti orang pengen menang. Ya, orang pengen menang. Dan foto yang dikirim adalah merupakan hasil editan. Jadi emang susah kita mengadakan sifatnya lomba dengan sistem tidak langsung seperti ini. Jadi intinya pada saat kerja kita ambil dulu kepastiannya dulu. Apakah dilaksanakan? Apakah ditunda lagi? Ya, karena mengingat peserta sudah memberikan donasi semua. Nah, panitia juga sudah mencetak, membelikan dan mengusahakan atribut-atribut serta kelengkapannya. Kalau kita kembalikan lagi, kita batalkan total, kita tidak bisa kembalikan uang mereka utuh. Paling tidak kita memberikan atribut yang jadi, anggap sajalah kegiatan non ini tidak bisa kita laksanakan karena memang sulit ya. Yang dikatakan kepada pembina dari SMK berapa tadi? Kak siapa tadi? Lupa saya. Itu benar ya. Dari sekolah kadang-kala tidak berani terus terang ya, tidak berani mengambil resiko. Kalau yang udah magang, otomatis nggak bisa diganggu. Kalau dia mengganti lagi pesertanya, otomatis bagaimana nanti intern mereka nanti akan lebih kacau lagi, ya karena yang ini udah merasa dipilih, kemudian ternyata digantikan akibat ini itu nanti intern mereka juga akan lebih payah. Ya kita sebagai pelaksana sebenarnya ingin ini dilaksanakan, tapi mengingat kondisi ini akan sangat sulit. Apalagi ini sistemnya lomba. Lomba ada yang kalah, ada yang menang. Nah, hasil lomba yang dilihat nanti juga, apakah semuanya
bisa menyetujui apapun yang dikirim itu adalah yang akan dinilai. Nah, saya rasa itu dulu kepada Ketua Sangga Kerja atau Reka Kerja, tolong diambil dulu keputusannya, positifkan dulu kegiatan ini dilaksanakan atau ditunda atau dibatalkan gitu ya. Nanti baru kita bahas lagi tentang yang mana daring, yang mana virtual, itu dijelaskan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya Kak. Denu. Terima kasih untuk Kak Agus yang sudah menyampaikan atau pendapatnya. Silakan untuk Kak Danu. Oke, terima kasih. Maaf sebelumnya tidak bisa mengaktifkan kamera dikarenakan lagi gelap. Nah, jadi perkenalkan nama saya Denu. Saya dari Pangkalan SMA 1 Sungai Ambawang. Nah, hasil keputusan kami bersama dengan teman-teman saya, kami dari SMA 1 Sungai Ambawang tidak jadi ikut lomba TSC. Nah, misalkan jika kami kan tidak jadi nih Kak ikut Kak, apakah uangnya dikembalikan atau bagaimana Kak? Gitu. Karena dari sekolah sendiri itu tidak mengizinkan siswa dan siswinya melakukan kegiatan apalagi membawa nama sekolah gitu. Jadi sudah dikasih surat kepada seluruh organisasi tidak melakukan suatu kegiatan secara tatap muka apalagi lomba gitu Kak. Itu dari sekolah kami. Nah, jadi pertanyaan saya, jika kami tidak ikut, apakah uang dikembalikan atau gimana Cak sistemnya Kak gitu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk Kak Danu. Jadi udah ada beberapa ya tadi pertanyaan sama saya tanggapi dulu ya Kak. Kami tanggapi dulu karena takutnya nanti makin melebar entah kemana gitu. Untuk itu boleh Kak Yayu. Bentar ya Kak. Oke, baik. Suara saya kedengaran kah? Oke, saya jawab ya Kak untuk pertanyaan uang pendaftaran. Jadi begini Kak, dari kami Sangga Kerja sudah menyepakati dan juga sudah tertera di Juklak Juknis bagian catatan kalau saya tidak salah. Nah, di situ dijelaskan bahwa akan ada pengembalian uang pendaftaran sebesar 30% untuk peserta dan 10% untuk pembina pendamping. Jika, nah di sini persyaratannya memang tidak kami sebutkan karena akan kami sampaikan di sini. Nah, persyaratannya adalah nanti setelah TM ini kami akan mengirimkan form kesediaan. Jadi kakak-kakak silahkan mengisi form kesediaan tersebut. Jadi form kesediaan ini isinya adalah kakak bersedia atau kakak tidak bersedia mengikuti Tanjung Pura Scout Musim. Tolong di mute dulu. Jadi saya lanjutkan, apakah kakak bersedia atau tidak. Nah, itu kakak kirimkan kembali ke kami. Jika dalam rentang waktu yang sudah kami tentukan kakak belum mengirimkan form tersebut, maka kami anggap kakak mengundurkan diri
tanpa sepengetahuan kami. Jadi itu tidak kami kembalikan 30% dan 10%-nya beserta atributnya. Seperti itu, Kak. Sudah jelas atau mau saya ulangi? Boleh diulangi, Kak. Tolong diulangi, Kak, nggak jelas. Ya, Kak. Aku sih udah. Bisa aku. Kecil apa kayak gimana sih? Lebih jelas. Oke, baik. Sudah jelas? Kak, suaranya biar saya tidak mengulang lagi. Tolong diulangi. Nah, sip. Jelas, Kak, jelas. Tolong diulangi lagi ya. Enggak kedengaran suaranya, gimana dong? Tak kedengaran, Kak. Rika. Suara mereka. Halo? Nah. Saya ulangi penjelasannya. Jadi untuk pengembalian uang pendaftaran, jadi sudah ada di Juklak Juknis kita di bagian catatan. Di situ dijelaskan bahwa akan dikembalikan sebesar 30% untuk peserta dan 10% untuk pembina pendamping. Nah, syaratnya kakak-kakak harus mengirimkan form kesediaan gugus depannya kepada kami. Formnya sudah kami sediakan, nanti setelah TM ini akan kami kirimkan ke kakak-kakak. Dan jika kakak tidak mengirimkan form kesediaan kepada kami, maka kami menganggap bahwa kakak tidak ada kabar. Kakak tidak ada kabar, maka uang pendaftaran tidak kami kembalikan. Seperti itu singkatnya. Sudah jelas? Ini form kesediaannya untuk yang mengikuti atau yang tidak mengikuti? Oke, baik. Form kesediaan itu nanti isinya secara garis besar itu apakah kakak bersedia atau kakak tidak bersedia mengikuti kegiatan ini, seperti itu. Ya, dua-duanya. Mau kakak tidak bersedia mengikuti, kakak tetap harus mengirim karena kami perlu bukti dan konfirmasi dari kakak-kakak secara tertulis seperti itu. Oh, oke. Paham. Terima kasih ya. Iya. Udah jawab apa sih? Halo Kak, mau nanya Kak, kenapa hanya 30% saja yang dikembalikan? Kenapa tidak setengah gitu Kak? Boleh diperjelas karena apa gitu? Oke ya Kak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi yang mengapa kita kembalikan cuma 30% sama 10%? Karena kita sudah setengahnya membeli atribut yang sudah kita beli. Jadi atributnya nanti kami kembalikan dengan setengah uang 30% itu. Karena kalau kita mau kembalikan setengahnya, tidak bisa Kak, karena sudah ada atribut yang sudah kita beli. Jadi seperti itu. Jadi kita kembalikan cuma 30% dari uang pendaftaran. Dan atributnya juga kita nanti akan kirimkan. Seperti itu. Sudah jelas Kak? Oke, siap-siap. Thank you. You're welcome. Oke, silakan untuk Kak Mikdad Faiz, silakan. Oke, terima kasih. Mohon maaf Kak, tadi sudah disampaikan seingat saya. Mohon maaf Kak Lutfi, Kak Agus. Tadi sudah diperjelas oleh Kak Agus. Malam ini kita pastikan dulu Kak. Pastikan dulu berapa persen dari jumlah peserta yang sudah daftar untuk ikut, baru kita lanjutkan dulu. Nanti kalau yang malam ini ternyata mundur, hasilnya tidak sampai 50%, kan percuma jadi yang kita bahas nanti nih. Halo Kak. Iya Kak. Nah maksud saya dari Kak Agus menyampaikan dari Kak Agus tadi dipastikan dulu malam ini yang ikut dari gudeg mana saja. Nah kalau dia sudah dipastikan tidak ikut, silakan meninggalkan rapat pada malam ini, kan tidak ada sangkut pautnya gitu loh Kak. Iya.
Nah, kalau udah dari sekolah yang tidak mengizinkan, misalnya silakan keluar dari rapat, kan tidak ada sangkut pautnya jadinya. Agar kita bisa memastikan berapa jumlah peserta yang ABP dan berapa jumlah peserta yang GGC mencapai 50% atau tidak. Nah, kalau tidak mencapai 50%, kan kita tidak panjang lebar lagi, berarti meeting kita selesaikan, kan seperti itu. Oke, terima kasih untuk Maksud dari Kak Agus tadi itu silakan ditanya dulu masing-masing sekolah siap atau tidak. Iya, Kak. Seperti itu, Pak. Oke, Oke, Kak, terima terima kasih kasih, Kak. Oke, sama-sama. Jadi kita lanjutkan ke tadi ya, Kak, untuk sudah kita bahas juga tadi untuk memperjelaskan sedikit juga. Jadi kita langsung ke intinya saja ya, Kak. Untuk sekolah yang nggak ikut sama sekolah yang akan ikut kegiatan TSC 2020. Tolong di-mute dulu, Kak. Jadi tadi sudah saya absen, yang hadir Selamat malam, Kak. Iya, Kak. Ada apa, Kak? Oh ya, selamat malam. Saya dari Gudap Hidayatullah, Pangkalan Manlandak. Mungkin bisa ngasih saran enggak? Oke, boleh, Kak. Oh ya, ini saya sih tidak untuk membahas untuk lomba dulu kan, memberi saran kan. Masalah ikut ikut peserta. Jadi malam ini intinya tadi yang benar Kak Uji bilang beberapa sekolah aja dulu di ini kan, biarpun berapa mungkin 20% atau 30% sekolah yang ikut itu aja dulu kita utamakan daripada kita nunggu sekolahan yang tidak pasti nanti tidak ada hasilnya untuk malam ini gitu. Gimana? Ya, Kak, saya sebenarnya ini mau dipastikan dulu, kan saya mau pastikan berapa sekolah yang mau ikut dan berapa sekolah yang tidak mau ikut untuk kegiatan TC gitu, Kak. Jadi mau kita data dulu setelah Siap. ini. Siap. Itu. Oke, Kak, paham? Siap. Oke. Oke, untuk tadi yang sudah saya absen itu ada 16 sekolah. Oke, kita data dulu ya. Silakan untuk kakak yang setuju untuk ikut kegiatan TSC, silakan menggunakan menunjukkan reaction di bawah. Silakan yang untuk yang ikut, nanti akan saya hitung. Assalamualaikum. Nanya sebentar dulu, Kak, boleh, Kak, ya? Kak Wahyu. Oh ya, silakan, Kak. Kak Wahyu. Perkenalkan, Kak, mohon maaf, mohon izin sebentar. Perkenalkan, nama saya Mas Arif dari Busepan Wan Salim, Pangkalan SMK 8. Ini mau nanya sebentar, Kak, masalah tadi kan ada dari kakak siapa itu saya lupa. Kalau misalkan diputuskan, ditentukan siapa yang ikut dulu baru ke kegiatan, itu kayaknya kurang pas, Kak, karena terus terang kami sendiri bukannya tidak pasti, cuma kenapa kita ikut TM, karena dari keputusan TM kita bisa tahu kita bisa ikut kegiatan atau tidak gitu loh, Kak. Makanya kita ikut TM. Dari hasil TM nanti baru nanti kita masalah lagi dengan pembina, dengan Mabikus langsung gitu loh. Karena terus terang kita langsung ambil kesimpulan langsung saya nggak ikut, dari Gudap kita nggak ikut, itu juga nggak bisa gitu dong. Karena kan kita udah masuk daftar pertama, yang kedua kita ini udah dari kemarin udah siap-siap loh. Cuma dikarenakan ada masalah pandemi di saat ini, kita tergantung di TM sekarang nih, keputusan hasil TM. Hasil TM nanti akan memberikan kita keputusan dari Gudap kita seperti itu. Kalau misalkan kita dari Gudap saya langsung
ambil keputusan saya nggak bisa ikut, yang nggak bisa gitu juga sih. Gitu loh. Terus terang, saya pribadi nggak setuju. Saya pribadi masih bisa dikatakan 50-50 nih antara ikut dengan tidak, karena keputusan saya ikut atau tidak dari hasil tes yang sekarang gitu loh Kak. Itu gimana? Saran dari kakak-kakak gitu loh. Terima kasih. Izin, Kak Wahyu, moderator. Halo. Ya, silakan Kak. Kakak sekalian, sebenarnya tadi esensi dari technical meeting ini kan menyampaikan apa yang menjadi syarat ketentuan sebagaimana dituangkan di Juklat dan Juknis secara langsung. Jadi saya tadi sempat menangkap begini, Sangga Kerja akan memutuskan jadi atau tidak setelah 50% dengan angka 50% minimal yang bersedia, dan itu dibuktikan dengan surat yang dikirim. Surat pernyataan kan disiapkan nih sama Sangga Kerja, sama Reka Kerja, dikirim mulai besok, akan dikirim ke Gus depan, kemudian dijawab, dikembalikan surat pernyataannya bersedia atau tidak dalam rentang waktu yang disiapkan oleh Sangga Kerja, baru bisa dikalkulasi rekapitulasinya 50% atau tidak. Saya pikir saya sependapat dengan yang terakhir tadi. Mungkin dari hasil TM bisa didiskusikan kemudian ke sekolah, ke pembina, bahwa kegiatan ini insya Allah aman karena tidak mengumpulkan massa, kemudian virtual, kemudian ada yang dikirim cuma video. Saya pikir ada trik-trik kemudian meyakinkan setelah hasil TM ini. Saya berpendapat kalau lebih baik tadi si Kak Rika mungkin lebih detail, misalnya kirim suratnya besok, bisa ditunjukkan sepintas di layar, tunjukkan modelnya seperti apa, nanti lembarnya harus sudah dikembalikan tanggal berapa. Kalau tidak bisa dikirim melalui jasa pengiriman, bisa dikirim via email atau via foto di grup peserta atau grup pendamping. Saya pikir ini lebih efektif. Saya pikir gitu. Saya kembalikan ke Wahyu. Halo Wahyu. Halo. Halo Kak. Moderator. Iya Kak. Bisa ditangkap clue yang saya sampaikan tadi? Bisa Kak. Oke, saya kembalikan ke Wahyu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Lutfi. Jadi malam ini mungkin dari kesimpulan saya, jadi untuk kakak biar bisa menentukan apakah nanti sip atau tidak, untuk tadi ada saran juga kan dari kakak Intahir tadi, untuk pembahasan dulu gimana TM-nya gitu untuk kedepannya, jadi bisa memutuskan ke sekolahnya untuk kedepannya. Jadi mungkin kita bahas secara garis besarnya ya untuk Kak Wahyu? Iya Kak. Oke, gini aja lah ya. Apakah untuk yang teknis juknisnya udah mereka pegang semua cara yang tertulisnya? Kalau sudah dipahami kan paling tidak mereka bisa tahu TM itu yang akan dibahas TM itu tentang itu kan. Nah, jadi kalau bisa, udah kan? Nah kalau bisa kita masih nunggu aja surat yang akan dikirimkan. Kemudian batas waktu jangan terlalu pendek seperti besok harus kumpul semua, janganlah. Itu kan perlu waktu juga. Jadi kalau hari ini dikirim, paling tidak 2 hari lah, ya. Jangan besok langsung diminta. Nanti itu kan memberatkan yang di sana di lapangan. Kasihlah tempo 2 hari. Nah, seperti Kak Lutfi bilang, boleh dikirim dulu dengan foto. Kemudian hardnya itu bisa nyusul kemudian. Yang penting kita tahu pasti kesediaan mereka yang ikut dan kesediaan mereka yang tidak ikut. Serta beberapa yang tanpa berita, itu anggap aja
tidak mendapatkan sisa yang harus dikembalikan. Tapi tolong atributnya, atribut dan kelengkapan tetap dikirim ke sekolah yang mendaftar. Itu hak mereka. Ya. Adapun sisanya yang sesuai ketentuan, kalau mereka ngasih kabar, dikembalikan sisanya. Apakah tadi 30% dan 10%, itu kembalikan. Nah, jadi kalau bisa, mereka pelajari dulu yang juklak juknisnya. Kira-kira ke sekolah bersedia enggak ikut? Nah, kalau bersedia baru kita bahas tentang TM-nya. Jadi enggak terlalu panjang, enggak terlalu detail gitu. Karena kan Wahyu pegang berapa peserta yang ada, berapa nama-nama sekolah, nama-nama pangkalannya ada. GGC berapa sekolah, BP berapa sekolah. Nah, coba lihat, dipastikan dulu. Cukup enggak itu 50%, 50%. Kalau udah cukup, nah silakan yang mau ikut technical meeting lanjutan, silakan. Kalau misalnya belum bisa memastikan saat ini, berarti masih ada 50-50. Nah, sekarang yang pastinya dulu berapa? Anggap aja yang 50%, 50% itu anggap ikut. Bisa dilanjutkan technical meeting. Kalau misalnya mereka udah pasti tidak ikut, nah kita bisa kalkulasikan kegiatan ini dilanjutkan atau tidak, gitu aja. Atau ditunda lagi. Terima kasih, Wahyu. Terima kasih untuk Agus untuk sarannya. Jadi mungkin saya serahkan ke terima kasih. Tadi ada saran dari Kak Agus. Jadi untuk penentuannya yaitu yang masih 50-50 boleh dimasukkan tadi ya. Jadi nanti kita hitung presentasenya, kalau emang nyampai 50 berarti kita bahas langsung ke lombanya. Kalau emang kurang dari 50, jadi nanti akan kita kirim kesediaan ya, surat kesediaannya untuk per sekolah. Gimana Kak? Boleh diulangi Kak? Di absen saja dulu Kak. Halo? Halo? Oke, halo Kak. Mohon izin sebentar. Ya, silakan. Saya Nanang Sulhin dari SMA Negeri 1 Betang Hilir, Sekadau. Halo? Halo, Ya, dengar enggak? Dengarkan enggak? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih untuk panitia pada intinya. Salam kenal untuk kakak-kakak pembina. Kami memang di SMA Negeri 1 Betang Hilir ini memang ada beberapa kendala yang memang kurang lebih juga seperti kakak-kakak yang lain pada umumnya yang menyatakan beberapa hal itu. Nah, kemudian saya pribadi dan anak-anak pada khususnya yang saya tanyakan kepada mereka dengan kendala hal ini, memang banyak dari siswa dan siswi saja yang mungkin tidak akan bisa untuk melaksanakan ini, dan mungkin dengan kendala jauh sinyal dan lain sebagainya. Dan kemudian apabila digantikan dengan siswa siswi yang kelas 10 maupun yang kelas 11 pada semester ini, saya rasa ini agak sedikit membuat repot dan memang harus mengumpulkan massa kembali gitu. Ini suatu permasalahan itu. Nah, kemudian benar juga kata kakak-kakak yang lain, kita tidak bisa memutuskan atau apakah kita bisa ikut serta atau tidak dalam kesempatan ini gitu. Artinya memang kita juga perlu waktu, ya kita perlu waktu juga untuk mencari solusinya bersama kepala sekolah atau Kababingus pada umumnya, itu harus atas persetujuan beliau juga gitu. Nah, dengan hal ini saya selaku pembina dan sekali juga saya tidak bisa memutuskan gitu kan, tidak bisa memutuskan kegiatan ini kami ikuti atau tidak gitu. Nah, kalau di voting 50% atau tidaknya, kami ikut atau tidaknya ini kan
repot juga nih bagi pemahaman saya gitu. Di sisi lain kita juga mau ikut, di sisi lain juga ya karena pandemi ini kita juga susah payah juga untuk mengadakan hal ini gitu. Nah kami juga kemarin sebelum meeting ini dimulai, dan memang ada satu pesan dari Kak Mabigus sebagai pemimpin kita juga, yang memang dia belum bisa mengizinkan apabila siswa dan siswi itu belum masuk ke sekolah. Itu pada khususnya seperti itu. Artinya apabila siswi atau siswa ini dah tatap muka, setidaknya mungkin anak kelas 12 di semester ini, kalau SMA kan kita tidak ada preklin dan lain sebagainya, artinya mungkin kami bisa mengikuti itu gitu. Karena yang dari kampung-kampung, yang mungkin kategori, maaf saya ngomong dari pelosok gitu, ya mereka akan kembali ke kecamatan kita, di SMA kita juga gitu. Artinya kan mereka yang ngekos, yang ngontrak dan sebagainya itu tetap kembali gitu. Nah, kalau hal ini mungkin terjadi tatap muka di SMA kami, mungkin saja kita bisa melaksanakan ini gitu. Nah, kemudian untuk kalau yang kelas 10 dan kelas 11, jujur saya belum melantik mereka menjadi penegak bantara, itu pastinya seperti itu, karena memang adapun yang kelas 11 yang sudah memenuhi SKU dan lain sebagainya, syarat untuk penegak bantara itu sampai sekarang saja kami belum lantik itu hal itu. Nah, sedangkan syarat itu kan untuk mengikuti TSC itu adalah penegak bantara. Nah, itu kan juga pertimbangan juga bagi kita juga. Kemudian nama-nama. Nah, nama-nama siswa dan siswi yang sudah kita pilih dan setelah kita kirim ke panitia pada umumnya itu otomatis akan kita rombak habis gitu. Nah, kan akan otomatis kita rombak habis. Nah, menurut saya pemahaman saya itu akan mengumpulkan data-data baru. Nah, sedangkan untuk menghubungi mereka, ya kan, sedangkan untuk menghubungi mereka juga akan susah payah juga nih kita di sini. Gitu. Nah, soalnya memang ya dibilang kita sih kecamatan, tapi gimana ya, memang agak anak-anaknya juga yang sekolah di sini itu adalah anak-anak yang dari pelosok juga gitu. Nah, kalau di kota saja ya mungkin masih mending lah. Nah, tapi kami di sini siswa dan siswi yang memang aktif di pramuka itu adalah ya memang mereka yang dari pelosok sana gitu, seperti itu. Nah, jadi saya secara pribadi belum bisa nih Kak memutuskan bisa atau tidaknya gitu. Jadi kalau di voting 50% ya kami juga bingung nih mau memutuskan seperti apa gitu. Nah, lebih baiknya tunggu surat dari kakak-kakak PDT yang nantinya akan disampaikan kepada kami. Setelah itu barulah kami mengetahui lah gitu kan hasil keputusan kami juga dari pihak sekolah bagaimana. Dan untuk TM ini ya kalau misalnya mau dilanjutkan langsung ke perlombaan juga tidak masalah. Artinya kami juga mungkin yang masih 50% atau 50-50 ini masih juga bisa mendengar, oh sistem perlombaannya seperti ini loh gitu. Jadi kami bisa memberikan bayangan kepada Kak Mabigus bahwa memang siswa-siswi kita ini bisa mengerjakan tugas atau perlombaan ini di rumah masing-masing gitu. Ya Kak, gitu aja Kak, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak yang sudah memberikan tanggapannya. Jadi nanti akan dijawab untuk keputusannya itu dengan ketua TSC sama lomba CO lomba untuk TSC. Oke, mohon tunggu sebentar ya Kak. Ada masalah voice sebentar. Siap. Untuk sih Kak. Oke Kak, silakan. Oke. Mungkin tambahan yang tadi Kak, mungkin pembina atau peserta sudah mendapatkan juknis atau juklaknya masing-masing. Mungkin dari juknis itu 80% mereka bisa paham lah untuk lomba. Karena TM ini kan
membahas yang agak yang kurang diketahui atau kurang dipahami. Itu yang untuk masalah TM untuk lomba khususnya. Tapi yang kita intikan di sini keikutsertaan masing-masing gudep. Jadi permasalahannya kita di sini kan bisa dibilang lewat online. Masing-masing saya dengarkan tadi, masing-masing gudep ada masalah keikutan pesertanya nggak ada. Itu juga kembali lagi di sini kita intinya mau ditunda kah atau mau dilangsungkan gitu aja. Gitu. Mungkin disangka ngasih waktu 1 minggu atau 3-4 hari ngasih respon masing-masing gudep apakah diizinkan atau tidak gitu. Kalau tidak memenuhi 50% atau mau tindak, karena kita tidak tahu pandemi ini sampai tahun depan ke atau tahun depannya lagi ke atau gimana gitu. Jadi nantinya masing-masing gudep nanti konfirmasi lagi kembali atau tadi yang dibilang panitia atau sangke ngasih surat persetujuan atau kayak gimana lah. Ngasih waktu 2 hari, 3 hari, nanti direspon masing-masing gudep setuju atau enggak. Nanti terserah mereka lagi ke pihak-pihak mambigusnya menyetujui atau tidak gitu. Itu kan masalah masing-masing gudep. Di sini kita juga masalah Kak. Anak-anak itu kita di kota, tapi enggak semuanya di kota, ada yang kampung di sini. Kita semua juga masalah, tapi sebisa mungkin kita pembina ini gimana caranya gimana bahwa kita ikut atau tidak, itu intinya. Kita panitia sangke juga tegas, kita pembina juga tegas gitu. Kita kembalikan lagi ke ini sekolah mereka masing-masing, ikut atau tidak gitu aja. Kita enggak mutar-mutar, tidak bertele-tele, nanti kembali lagi, ada yang nggak paham, ada yang inilah itulah. Waktu kita terbuang nih, bukannya TM, tapi membahas ikut atau enggak gitu aja. Ya, terima kasih Kak, itu saran saya. Oke, terima kasih Kak untuk pembahasannya. Izin bentar. Silahkan Kak. Ya, silahkan Kak. Oke. Saya dengar pembahasan dari kakak-kakak semua. Jadi intinya kan bagaimana kita bisa ikut aja. Nah, kan besok kan panitia kan mau ngirimkan kita surat kesediaan. Jadi nanti kita isi aja dulu surat itu, nanti kasih tempo berapa hari, kemudian nanti setelah surat itu terkumpul, panitia bisa merekap berapa yang ikut, berapa yang enggak. Nah nanti dari yang ikut itu kita undang lagi untuk ikut TM berikutnya, baru membahas lomba. Jadi seperti itu aja gitu. Kalau malam ini mau ditanya, betul juga Kak bilang kalau tanya siapa yang bisa ikut, siapa yang enggak, belum bisa memutuskan. Kan belum bisa konfirmasi ke sekolah. Jadi gitu. Itu saran saya. Nah, jadi dari surat kesediaan yang ada nanti, dari yang diterima panitia, baru direkap lagi berapa yang bisa ikut, berapa yang enggak. Yang ikutnya nanti baru diundang lagi untuk ikut technical meeting. Berikutnya untuk membahas lombanya. Kan selesai. Jadi kalau malam ini mau diputuskan enggak bisa memang. Gitu, terima kasih. Sip. Lanjut. Ya, setuju Kak, setuju. Lanjut. Iya. Untuk Kak. Iya Kak. Saya kerja izin. Ya, silakan Kak. 1 menit. Saya pikir udah clear. Menentukan ikut tidak ikut butuh waktu dan itu akan dikirim melalui surat pernyataannya. Saran saya, kalau pengen detail kegiatan, cerita saja singkat panitia sangga kerja untuk menceritakan item-item kegiatan, tapi tidak untuk tanya jawab. Kan ada grup. Jadi tinggal kita menunggu surat dikirim dan dikembalikan oleh kawan-kawan peserta, calon peserta. Saya pikir gitu. Oke, terima kasih Kak. Oke, silakan untuk Kak Wika. Saya persilakan. Sekali lagi untuk waktunya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Kedengaran kan Kak suara saya?
Dengar, Kurang dengar. kedengaran Kak. Kurang kedengaran, kurang kedengaran. Boleh dekatkan sedikit Kak, volumenya Kak, suaranya Kak. Mungkin dekatkan sedikit. Tingkan. Izin kakak-kakak panitia. Oke, sekarang sudah kedengaran Kak? Oke, dari beberapa pembicaraan sebelum tadi saya sudah menyimak. Jadi menurut kami dari Sangga Kerja, kami memutuskan seperti ini Kak. Kita tetap nanti akan mengirimkan surat kesediaannya. Jadi sekarang kita langsung ke pembahasan lomba. Nah, untuk ini juga kami pertimbangkan untuk kakak-kakak yang tadi tidak bisa memutuskan saat ini. Jadi kami jelaskan dulu lombanya, teknis kegiatan secara rincinya, gitu kan. Nah, sudah kami jelaskan, kemungkinan kan kakak-kakak yang tidak bisa memutuskan itu karena dia belum tahu secara teknisnya bagaimana kegiatan kita ini. Nah, jadi dari kami Sangga Kerja memutuskan bahwa kita jelaskan teknis lombanya terlebih dahulu. Nah, setelah itu, setelah TM ini kami mengirimkan surat kesediaan tersebut dan kami berikan waktu selama 2 hari hingga hari Jumat pukul 00 ya, atau 23.59. Nah, itu terakhir pengiriman surat kesediaan. Jadi kami tunggu sampai saat itu keputusan kakak-kakak. Bagaimana? Setuju? Siap, setuju Kak. Lanjut. Oke, kalau seperti itu kita langsung ke pembahasan lomba. Silakan PowerPoint-nya Kakak. Tanggapannya bilang gitu. Daring atau virtual? Ya itu. Ya itu Kak. Jadi gini, sebelum kita masuk nih, jadi kan dari Sangga Kerja juga sudah mengirimkan juklak juknisnya. Saya rasa kakak-kakak juga sudah membacanya sebelum TM ini karena pengiriman juklak juknis dari Sangga Kerja sudah berlalu hingga 2 minggu kalau saya tidak salah. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, menurut saya langsung saja. Di sini sudah ada daftar lomba The Adventure of Baden Powell. Jadi menurut saya silakan kakak langsung menanggapi lomba yang pertama. Jadi saya tidak lagi menjelaskan, tinggal kakak bertanya apa yang kakak bingungkan di lomba yang pertama. Seperti itu, setuju kan? Mohon maaf Kak Rika. Ya. Ya. Tadi yang disampaikan Kak Lutfi tidak begini Kak Rika. Yang disampaikan oleh Kak Lutfi tadi bukan menjelaskan atau menjabarkan mata lomba, tapi hanya merangkai ini loh lomba-lomba, ini loh penilaian, tidak ada pembahasan. Karena kita belum pastikan peserta yang ikut. Seperti itu loh yang dimaksud oleh Kak Lutfi tadi sepaham saya lah. Tidak menjelaskan dan tidak menanggapi, tidak membahas apa itu mata lomba karena setelah surat dikirim akan ada TM susulan, maksudnya seperti itu. Nah, lihatkan saja Gapura Kreasi apa poin-poinnya, jangan kita bahas lagi, hanya sebatas gambaran saja Kak Rika. Mohon maaf sebelumnya. Halo Kak. Ya. Kita izinkan Kak Rika ngomong dulu Kak. Sejauh mana? Nah. Lanjut Kak Rika. Di mute.
Karika. Karika unmute tuh. Oh iya. Ceritain aja. Ceritain aja dikit. Nggak usah terlalu detail karena sudah ada dikirim. Sudah dikirim. Ceritain dikit. Enggak apa-apa. Ya baik Kak, akan saya sampaikan. Ya, sip. Sampaikan aja. Suaranya enggak itu. Selagi saya membahas dan menjelaskan secara garis besar, mohon untuk kakak-kakak juga membuka juklek juknisnya ya Kak. Nah, untuk yang pertama saya jelaskan itu di Lomba Gapura Kreasi. Nah, Lomba Gapura Kreasi ini sebenarnya sebagai salah satu cara kami untuk bukan mengganti sih, mengubah saja dari Tanjung Pura Camp ke Gapura Kreasi. Dan juga untuk di pioneeringnya. Jadi untuk lomba itu kami satukan di Gapura Kreasinya seperti itu Kak. Nah untuk Gapura Kreasi ini di Juklek Juknis kan di situ juga sudah ada poin di penilaian meliputi kreativitas, kerapian dan filosofi Gapura. Nah di sini silakan kakak-kakak membuat, jadi istilahnya kakak-kakak membuat Gapura yang untuk camp, yang Gapura besar untuk camp. Jadi kakak buat itu untuk kakak buat. Nah setelah kakak buat dan selama pembuatan ini kami harapkan kakak membuat video atau memvideokannya. Jadi disitulah kami lihat bagaimana nanti kita menilai hasil akhirnya seperti itu. Dan selain itu juga kami minta kepada kakak-kakak untuk mengirimkan gambar tampak depan, samping, dan belakang. Seperti itu untuk Gapura Kreasi, kakak-kakak. Kerapian itu termasuk. Terus, lanjut. Oke, kita lanjut ke lomba yang kedua, yaitu pertolongan pertama gawat darurat, PPGD. Nah, di PPGD ini juga kami sudah tuliskan di Juklek Juknis di situ bahwa studi. Interupsi Kak. Ya silakan Kak. Untuk Gapura tadi, kalau memang mau lanjut dibahas, jadi ada enggak ditentukan tongkatnya berapa, talinya berapa, atribut apa saja yang ditambahkan Kak? Ya panjang tali berapa meter, tongkatnya berapa meter? Siap Kak? Tidak ada kan? Ketentuan. Halo, sedikit saran Kak. Iya, silakan Kak. Tadi kan dengerin dong, Kak. Tolong Kak Rika sampaikan tanpa ada komentar dari apapun. Mungkin ini akan hanya menyampaikan mata lomba dan aturan. TM selanjutnya akan di. Iya. Lanjutkan Kak Rika. Suara. Kak Rika lanjut. Jangan ada komentar dari pembimbing. Ya. Sampaikan saja Kak. Iya. Kalau ada yang berkomentar, tolong jangan ditanggapi. Karena ini hanya penyampaian mata lomba. Oh iya. Ya terima kasih Kak Ji. Mungkin boleh saya tanggapi dulu ya tadi. Untuk peraturan yang tidak kami jelaskan di Juklek Juknis, saya rasa tidak kami itu, kalau tidak kami masukkan berarti itu tidak dihitung oleh kami, diatur oleh kami. Nah selanjutnya itu lomba yang kedua, pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD. Nah di lomba PPGD ini kita sudah menyediakan studi kasus, jadi keseluruhan peserta itu
mendapatkan studi kasus yang sama. Nah, nanti untuk penilaiannya di situ adalah kerjasama UMPI dan penyelesaian studi kasus. Nah, untuk studi kasusnya ini adalah yang dinilai itu penjelasan dari penanganan korbannya, bagaimana penyampaiannya, apakah sudah benar penanganan pertama untuk korban yang terkena studi kasus yang sudah kita tentukan itu, dan bagaimana kerjasama dari keseluruhan UMPI-nya untuk menangani korban, seperti itu. Kita lanjutkan ke lomba putra ABP dan putri GGC. Lomba putra ABP dan putri GGC. Nah, ini dia lomba yang tadi saya sampaikan akan dilaksanakan juga secara virtual. Jadi untuk lomba ini virtual dan daring ya, Kak. Mohon maaf. Tadi saya kurang menyampaikan. Jadi untuk tahap pertama di lomba ABP dan GGC ini, kakak-kakak yang menjadi peserta akan mengirimkan esai. Waktu pengiriman esainya paling lambat itu tanggal pada tanggal 15 Oktober 2020. Nah, itu esainya dikirim ke email Sangker TSC 2020. Nah, setelah itu esainya akan dinilai oleh juri. Pengumumannya 7 hari setelah esai diterima oleh Sangga Kerja. Pengumuman di tahap ini dipilih 10 esai terbaik putra dan 10 esai terbaik putri. Oke, sudah ada pengumuman itu. Kakak-kakak yang terpilih dari 10 putra dan 10 putri tadi, kakak membuat video penampilan bakat dan seni. Maksud dari bakat dan seni ini adalah contohnya kakak menampilkan gambar, kakak menggambar, kakak bakatnya menggambar, terus bagaimana cara kakak menggambar itu adalah seninya, seperti itu. Dan penampilan bakat ini harus individu, tidak ada bantuan dari manapun. Jadi kayak kakak di dalam video itu benar-benar kakak sendiri. Misal tadi kakak menggambar kakak sendiri, atau kakak bernyanyi itu kalau memang ada musiknya, kakak yang main alat musik sendiri, tidak ada bantuan dari orang lain, seperti itu. Nah, dari video ini dikirimkan bersamaan dengan lomba-lomba yang lain. Jadi sama-sama dikirimkan di dalam flash disk itu, seperti itu. Nah, dari lomba ini, dari video ini, dari tahap ini akan dipilih 5 putra dan 5 putri. Setelah terpilih, mohon maaf, penilaian dari tahap 2 ini adalah penguasaan bakat, kreativitas, dan performance. Selanjutnya ke tahap 3, kita masuk ke tahap 3. Nah, tahap 3 ini karena tadi videonya disatukan dengan lomba-lomba lain, otomatis pengirimannya bersamaan dengan lomba lain. Nah, dan penilaiannya juga kita dengan waktu yang sudah ditentukan juga, karena batas akhir video ini sampai ke Sangga Kerja adalah 16 November, maaf. Jadi penilaiannya setelah itu. Jadi 17 November hingga sebentar, Kak. HP Rika mati. Jadi di tahap 3 ini nanti kita akan mengadakan live. Jadi live via Zoom juga. Jadi di sini akan ada tanya jawab antara juri dan peserta yang 5 peserta putra dan 5 peserta putri tadi. Di sini ada, misalnya lihat di Juklak Juknis, peserta akan memilih amplop pertanyaan dan dibacakan oleh pembawa acara atau MC-nya nanti.
Waktu pesertanya menjawab hanya maksimal 1 menit. Penilaiannya meliputi kesesuaian jawaban dari pertanyaan. Hanya itu untuk lomba ini. Kemudian lanjut ke lomba yang berikutnya, yaitu lomba pidato bahasa Inggris. Jadi di lomba pidato bahasa Inggris ini, kakak masih tetap berpidato. Ini untuk yang putra ya, Kak. Jadi kakak tetap berpidato dengan tema yang masih sama pada saat di awal. Temanya masih forest preservation. Jadi lomba pidatonya hanya di tampak depan dengan jarak kamera 3 meter. Videonya tidak boleh diedit. Jadi videonya benar-benar pure video 1 kali tag. Tapi kalau misalnya nih kakak ada kesalahan gitu kan, jadi tidak boleh diedit. Seperti itu, Kak. Dan juga di lomba ini peserta wajib mengirimkan teks pidatonya bersamaan dengan flash disk-nya. Itu yang lampiran sebagai lampirannya. Terus durasinya 3 menit. Minimal dan maksimal 5 menit. Penilaian meliputi kesesuaian isi pidato dengan tema, gaya atau mimik, artikulasi, dan intonasi. Selanjutnya, Kak. Next. Nah, sekarang ini untuk lomba yang putrinya, lomba cipta dan baca puisi. Lomba baca cipta dan baca puisi juga tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Masih sama, dan syaratnya tidak berubah juga, hampir sama dengan tadi teknis yang lomba pidato, Kak. Tidak ada perbedaan, hanya di sini penilaiannya meliputi ketepatan ekspresi atau mimik. Bentar, mana nih? Terus artikulasi, intonasi, dan kreativitas. Selanjutnya, next. Tolong, next. Berikutnya lomba membuat kue tradisional untuk yang putra. Jadi lombanya juga tidak jauh berbeda dengan yang di awal, hanya saja di lomba ini kakak-kakak memvideokan proses pembuatan, terus kakak juga mereview ketika kuenya sudah jadi. Seperti itu, Kak. Maksimal videonya 15 menit dengan maksimal biaya 50.000. Dan peserta wajib mengirimkan resep sebagai lampiran video. Penilaian meliputi kreasi masakan, kebersihan, kreativitas penyajian. Mana sih? Penyajian dan perbandingan bahan utama dengan bahan tambahan dan teknik mereview. Jadi di sini teknik mereview kakak-kakak juga kami nilai. Next. Nah, ini untuk lomba yang putri, lomba membuat pancake. Jadi sebenarnya bahan utama dari pancake ini adalah ubi jalar. Tidak jauh berbeda dengan lomba membuat kue tradisional tadi, hanya saja di sini bahan utamanya ubi jalar. Kalau bahan membuat kue tradisional tadi adalah ubi. Seperti itu. Dan untuk keseluruhan itu sama dengan lomba membuat kue tradisional. Terus penilaiannya juga kurang lebih ada kreasi masakan, kebersihan, kreativitas penyajian dan perbandingan bahan utama dengan bahan tambahan dan teknik mereview. Next. Oke, selanjutnya lomba video dokumenter TSC 2020. Nah, lomba video dokumenter TSC 2020 ini tidak jauh berbeda juga dengan ketika kita adakan secara langsung waktu itu. Jadi sekarang lomba video dokumenternya kan waktu itu persiapan kakak-kakak untuk mengikuti lomba sebelum kakak sampai ke lokasi lomba. Nah, saat ini lomba video dokumenternya yaitu kumpulan dari keseluruhan kumpulan dari keseluruhan lomba-lomba yang kakak ikuti, seperti itu. Untuk
ketentuan lainnya bisa kakak baca di Juklak Juknis seperti itu. Nah, berikutnya next Kak. Nah, lomba liputan berita TSC 2020. Nah, lomba liputan berita TSC 2020 ini juga kurang lebih kakak silahkan mengambil nah, jadi di sini diikuti oleh 2 orang per UMPI, 1 orang sebagai reporter dan 1 orang sebagai kameramennya. Jadi di sini kakak meliput seperti berita bahwa contoh misalnya kegiatan TSC dilakukan secara virtual dan daring karena ini karena bla 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 bla. Untuk itu kami sudah sampai, misalnya kami ada di salah satu pangkalan yang melaksanakan lomba seperti itu. Nah, seperti itu. Secara garis besarnya seperti itu. Dan untuk narasumbernya bebas. Misalnya kakak mau ada narasumber pembina pendamping dari pangkalan kakak juga tidak masalah seperti itu. Atau narasumber lain juga tidak masalah seperti itu. Lanjut. Untuk penilaiannya belum Kak. Untuk penilaiannya itu ada penguasaan materi, ekspresi dan narasumber. Ya, hanya itu. Next Kak. Nah, sekarang lomba perkusi. Nah, lomba perkusi ini sama putra dan putri ada. Jadi ketentuannya bisa dibaca di Juklak Juknis. Peserta membawakan lagu Sungai Kapuas dengan aransemen bebas. Peserta hanya diperbolehkan menggunakan alat musik berupa alat musik non elektronik. Itu sekreatif mungkin lah kakak membuat alat musiknya. Lalu durasi videonya maksimal 5 menit. Ini seperti lomba yang biasa perkusi. Kemudian penilaian meliputi instrumen, penguasaan alat musik, aransemen lagu, vokal, harmonisasi, kekompakan, performan, aksi panggung, dan interaksi dengan penonton. Seperti itu. Lanjut Kak. Kemudian lomba desain maskot TSC. Untuk ini lomba putra ya Kak, lomba desain maskot TSC. Nah, jadi untuk ini kakak membuat desain maskot TSC kecuali objeknya aloe vera, bekantan, bambu runcing, lebah, semut, dan orang utan. Kenapa ini tidak boleh? Karena ini sudah sempat kami gunakan. Jadi kami tidak memperbolehkan menggunakan objek-objek yang saya sebutkan tadi. Kemudian muatan desain maskotnya meliputi ciri khas Kalimantan Barat dan ciri khas Pramuka. Jadi kakak dari contoh maskot-maskot yang sudah ada, seperti yang saat ini adalah aloe vera TSC 2020, itu kan ciri khas Kalimantan Baratnya ada, terus ciri khas Pramukanya juga ada karena si aloe veranya menggunakan kacu, seperti itu. Terus ketentuan lainnya kakak bisa baca di Juklak Juknis. Next Kak. Next lagi, sudah. Oke, nah ini untuk yang putri, lomba teknologi tepat guna. Nah, di sini harapan kami di lomba teknologi tepat guna ini adalah seperti di poin 3, peserta membuat teknologi tepat guna dengan tema pemanfaatan teknologi tepat guna di lingkungan sekolah. Jadi, teknologi tepat guna yang dibuat adalah harus berguna untuk sekolahnya. Nah, subtemanya ada lingkungan dan kesehatan. Misal nih Kak, contohnya kakak membuat tempat mencuci tangan dari teknologi tepat guna tempat mencuci tangan. Karena kan saat ini sedang COVID-19, seperti itu Kak. Atau masker. Nah, gimana tuh teknologi tepat guna untuk membuat masker, seperti itu salah satunya. Terus untuk lingkungan, bagaimana caranya supaya lingkungan ini tetap bersih walaupun kita tidak ada piket sekolah, seperti itu. Nah, itu salah satu teknologi tepat guna yang bermanfaat untuk lingkungan sekolahnya. Untuk ketentuan-ketentuan lainnya kakak bisa baca di Juklak Juknisnya, terus penilaiannya meliputi bahan
ekonomis, sederhana dan mudah didapat, terus proses pembuatan, kerapian, gagasan inovasi, temuan baru, dan prospek penerapan. Seperti itu. Next, Kak. Nah, ini dia catatan untuk keseluruhan lomba. Jadi semua hasil video dan lampiran masing-masing lomba disatukan dalam flash disk. Oke. Disatukan dalam flash disk yang akan dikirimkan oleh Sangga Kerja nanti. Kemudian ketika sudah peserta mengirimkan kembali flash disknya ke alamat Sangga Kerja. Paling lambat tanggal 16 November 2020 sudah diterima, bukan baru dikirim ya Kak. Tolong di garis bawahi yang di sini. Paling lambat tanggal 16 November 2020 flash disk sudah diterima oleh Sangga Kerja, bukan baru dikirim dari peserta ke Sangga Kerja. Seperti itu. Terus yang kedua, seluruh video tidak boleh menggunakan background yang memiliki copyright dan karya orang lain, 100% orisinil. Ketiga, bahasa yang digunakan dalam video wajib menggunakan bahasa Indonesia, kecuali lomba pidato bahasa Inggris. 4. Semua keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. 5. Semua karya yang diikutsertakan belum pernah dipublikasikan dimanapun dan menjadi hak milik Sangga Kerja. Nah, itu secara garis besar penjelasan lomba Tanjung Pura Sportsmanship Camp 2020. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Kak yang sudah menjelaskan. Ada suaranya, Kak? Ada suaranya saya, Kak? Kak. Terima kasih untuk Kak Rika yang sudah menjelaskan panjang dan lebarnya. Jadi Kak, itu garis besarnya untuk lomba-lomba yang akan kita adakan secara daring. Seperti itu Kak. Oh, seperti itu Kak. Jadi nanti dari kami, pihak Sangga Kerja akan memberikan link untuk Kakak download atau Kakak masuk untuk mengambil surat kesediaannya. Setelah Kakak download, Kakak isi, silakan nanti Kakak kirim ke email Pramuka Untan untuk surat kesediaannya. Jelas Kakak? Jelas Kak? Kapan pembukaan? Jelas Kak, jelas. Oke, terima kasih. Jadi untuk pembukaan linknya nanti untuk kegiatan untuk pembukaan linknya kemungkinan nanti secepatnya kami akan buka. Kalau emangnya malam ini kami buka silahkan nanti akan kami share di grup pembina damping untuk linknya seperti itu. Oke. Silakan untuk Kak Rika menyampaikan, ada yang disampaikan lagi, saya silakan. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Maaf, saya tadi saya kembali lagi menyampaikan. Ini termasuk kegiatan juga saya rasa dan perlu saya sampaikan untuk non-lomba. Jadi di non-lomba kita tetap ada acara pembukaan dan acara penutupan. Itu mohon maaf ada sedikit typo. Jadi pembukaan TSC ini kita laksanakan pada tanggal 13 Oktober 2020 di aplikasi yang sama yang kita gunakan saat TM ini. Seperti itu, Kak. Dan ini diikuti oleh seluruh peserta dan pembina pendamping setiap UMPI. Kemudian peserta menggunakan seragam harian lengkap. Nah, dan untuk acara pembukaan dan penutupan ini kita tetap mematuhi protokol kesehatan ya, Kak ya. Terus kemudian acara penutupannya dilaksanakan juga secara daring melalui aplikasi yang sama dan diikuti oleh peserta dan pembina pendamping setiap UMPI. Peserta menggunakan seragam harian lengkap. Nah, di upacara penutupan ini kita sekaligus pengumuman pemenang lomba. Jadi untuk pengumuman keseluruhan pemenang lomba itu kita lakukan di acara penutupan ini. Seperti itu. Untuk secara garis besar hanya itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Apa? Oh ya, mohon maaf. Ketinggalan. Penentuan juara. Jadi kita ada perubahan di sini untuk
yang pertama juara masing-masing lomba. Untuk penentuan juara masing-masing lomba ditentukan berdasarkan keputusan Dewan Juri disesuaikan dengan apa yang diperoleh pada masing-masing perlombaan. Juara umum, yang kedua juara umum. Juara umum ditentukan berdasarkan jumlah emas, perak, dan perunggu yang diperoleh masing-masing UMPI. Yang ketiga, pemegang piala bergilir adalah UMPI yang menjadi juara umum 1 pada kegiatan Tanjung Pura Scoutsmanship Camp 2020, yaitu untuk kegiatan putranya The Adventure of Baden Powell 11 dan putrinya Girls Guide Camp 17. Seperti itu. Sudah, Kak. Terima kasih. Sekali ini sudah benar-benar. Sudah. Ya, terima kasih untuk Kak Rika untuk menjelaskan tadi untuk lomba sama dan non-lombanya. Oke, Kak. Mungkin sudah cukup ya, Kak, untuk TM kali ini karena sudah dijelaskan semua hal yang kita kendalakan tadi, sudah dijelaskan lombanya dan lombanya. Setelah itu kita juga udah diskusi tentang masalah yang sudah kita bahas di grup pembina damping. Jadi untuk nanti linknya nanti insya Allah kami kirim malam ini, cepatnya lah kami kirimkan. Jadi sebelum saya tutup, ada pertanyaan lagi, Kak? Ya, cukup, Kak. Tidak ada ya? Tidak ada ya, Kak? Siap, tidak ada, Kak. Oke, kalau tidak ada, saya mohon maaf selaku sangga kerja dan mewakili sangga kerja lainnya bila ada salah kata, perkataan, perbuatan yang menyinggung kakak, tolong dimaafkan karena kita manusia, bukan Tuhan yang selalu salah seperti itu, Kak. Oh iya, selalu benar. Jadi mohon dimaafkan, Kak, untuk salah katanya. Oke, untuk mengakhiri technical meeting pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih kakak-kakak yang sudah hadir pada malam ini. Kami tunggu untuk kakak mengisi surat kesediaannya. Nanti di situ jangka waktunya akan kami sampaikan juga. Terima kasih kakak. Yang mau keluar silahkan keluar, Kak. Terima kasih.